Apakah Anda pernah merasa seperti uang selalu menghindari Anda, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mengatur anggaran dengan benar atau berinvestasi dengan bijak? Sepertinya Anda tidak pernah memiliki cukup untuk menikmati gaya hidup yang benar-benar Anda inginkan. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada sesuatu dalam tas Anda yang menghalangi kekayaan dan keberlimpahan Anda? Selamat datang di Refleksi Hidup, di mana kita mengeksplorasi ajaran mendalam dan wawasan untuk membantu Anda membudidayakan kesadaran dan ketenangan batin. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap rahasia mengejutkan yang mencegah Anda mencapai kemakmuran finansial. Tetaplah bersama kami saat kami mengungkap benda-benda umum dalam tas Anda yang menghalangi uang dan keberlimpahan, dan pelajari cara menghilangkannya untuk meningkatkan aliran finansial dan pola pikir Anda. Dalam mindfulness, setiap aspek kehidupan dilihat melalui lensa kesadaran dan keterhubungan. Lingkungan eksternal kita, termasuk benda-benda yang kita bawa setiap hari, dapat secara signifikan mempengaruhi keadaan batin dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Tas Anda yang sering diabaikan sebagai aksesoris semata, sebenarnya berfungsi sebagai wadah yang tidak hanya menyimpan barang-barang Anda, tetapi juga energi Anda. Pertimbangkan ini, setiap benda dalam tas Anda memiliki tanda energinya sendiri, mempengaruhi ruang energi di sekitar Anda. Struk belanja, barang-barang rusak, uang receh, dan bahkan barang dagangan bermerek secara halus membentuk aliran energi dalam hidup Anda. Benda-benda yang tampaknya biasa ini dapat mendukung atau menghalangi perjalanan Anda menuju keberlimpahan dan kemakmuran. Dengan memahami hubungan mendalam antara lingkungan eksternal dan keadaan batin kita mendapatkan wawasan tentang cara membangun hubungan yang lebih harmonis dengan dunia di sekitar kita. Dalam video ini, kita akan menyelami benda-benda spesifik yang biasa ditemukan dalam tas Anda, yang mungkin menghalangi aliran uang dan keberlimpahan. Melalui mindfulness dan hidup dengan niat, kita bisa mengubah tas kita menjadi alat yang kuat untuk menarik energi positif dan membuka potensi penuh kita untuk kemakmuran finansial. Mari kita memulai perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan ini bersama-sama. Mari kita jelajahi benda-benda umum yang ditemukan dalam tas Anda yang dapat mempengaruhi aliran energi dan kemakmuran finansial Anda secara signifikan. Struk belanja. Seringkali diselipkan ke dalam tas kita dengan tergesa-gesa dan dilupakan, struk belanja lebih dari sekadar bukti pembelian. Mereka melambangkan transaksi masa lalu, kewajiban finansial, dan ruang mental yang berantakan. Menyimpannya lebih lama dari yang diperlukan menciptakan penumpukan energi, menjebak kita di masa lalu, dan menghalangi kemampuan kita untuk maju dengan kejelasan dan keberlimpahan. Barang-barang rusak. Apakah itu cermin retak dari kompak makeup atau tali yang sobek pada tas favorit Anda? Barang-barang rusak mengganggu aliran energi di sekitar kita. Menurut prinsip kuno, benda-benda ini menciptakan kebocoran energi, menguras vitalitas kita, dan menarik lebih banyak negativitas ke dalam hidup kita. Dengan membiarkan barang-barang rusak tetap dalam tas kita, kita tanpa sadar menghalangi aliran kemakmuran dan keberlimpahan. Uang receh. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, koin-koin yang tersebar secara acak dalam tas kita mengencarkan potensi energi kemakmuran mereka. Alih-alih memanfaatkan kekuatan kolektif mereka, energi uang yang terfragmentasi bocor keluar, mengurangi efektivitasnya dalam menarik kekayaan. Mengumpulkan uang receh dalam kantong koin khusus memungkinkan kita memfokuskan dan memperkuat energinya, mengubahnya menjadi magnet untuk keberlimpahan finansial. Barang bermerek, pulpen gratis, dan bola stres mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi secara halus mengiklankan merek lain dan menguras energi pribadi kita. Dengan memajang barang dagangan bermerek di ruang intim kita secara tidak sadar menyerahkan bagian dari energi kita kepada perusahaan besar, mengurangi potensi kemakmuran kita sendiri. Membersihkan barang-barang ini dari tas kita memungkinkan kita merebut kembali hak energi penuh atas ruang kita, mempertahankan potensi keberlimpahan sepenuhnya. Memahami signifikansi energi dari benda-benda ini memberdayakan kita untuk membuat pilihan sadar tentang apa yang kita bawa. Dengan membersihkan tas kita dari kekacauan dan energi negatif, kita menciptakan ruang bagi keberlimpahan untuk mengalir tanpa hambatan ke dalam hidup kita. Tetaplah bersama kami saat kita mendalami perspektif tentang uang dan keberlimpahan.
serta belajar tips praktis untuk mengubah tas Anda menjadi suar kemakmuran. Dari perspektif mindfulness, keberlimpahan melampaui kekayaan material untuk mencakup keadaan kepuasan batin dan pemenuhan. Inti dari ajaran ini adalah gagasan tentang ketidakkekalan dan pengakuan bahwa keterikatan pada barang-barang material menyebabkan penderitaan. Sebaliknya, membudayakan mindfulness, kemurahan hati, dan ketidakmelekatan dianggap sebagai jalan menuju keberlimpahan sejati. Hubungan kita dengan uang dan barang-barang mencerminkan keadaan batin kita. Berpegang pada kekayaan material dapat menciptakan beban mental dan emosional, sementara membudayakan rasa syukur dan kemurahan hati membuka kita pada aliran keberlimpahan dalam segala bentuknya. Dengan mempraktikkan mindfulness dalam urusan keuangan kita dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, kita dapat melampaui batas-batas kesadaran kelangkaan dan mengalami kekayaan sejati pada tingkat yang lebih dalam. Saran praktis, sekarang kita memahami signifikansi energi dari benda-benda dalam tas kita, mari kita jelajahi langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil untuk membersihkan ruang kita dan mengundang keberlimpahan ke dalam hidup kita. Membersihkan tas secara teratur. Sisihkan waktu setiap minggu untuk membersihkan tas Anda. Keluarkan semua struk belanja, barang-barang rusak, uang receh, dan barang bermerek. Dengan secara teratur membersihkan kekacauan dari tas Anda menciptakan ruang bagi energi segar untuk masuk. Pengelolaan struk dengan sadar. Bersikaplah selektif mengenai struk yang Anda simpan. Simpan hanya struk yang diperlukan untuk pengembalian, garansi, atau pelacakan pengeluaran. Buang struk yang sudah kadaluarsa dengan cepat untuk mencegahnya, menumpuk, dan membebani Anda dengan energi stagnan. Memperbaiki atau mengganti barang rusak. Buatlah inventaris barang-barang rusak dalam tas Anda dan rencanakan untuk memperbaiki atau menggantinya. Apakah itu memperbaiki tali yang rusak atau mengganti cermin yang retak? Merawat barang-barang ini mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam medan energi Anda. Mengumpulkan uang receh. Investasikan dalam kantong koin khusus untuk mengumpulkan uang receh. Tindakan sederhana, mengonsolidasi. Ini tidak hanya menjaga tas Anda tetap teratur, tetapi juga memperkuat kekuatan energi uang Anda, membuatnya lebih kondusif untuk menarik keberlimpahan. Konsumsi dengan sadar. Sebelum menerima barang bermerek atau barang gratis, pertimbangkan apakah barang-barang tersebut sejalan dengan nilai-nilai Anda dan berkontribusi positif pada medan energi Anda. Pilih untuk menolak barang-barang yang tidak memiliki tujuan, berarti dalam hidup Anda, membebaskan diri dari beban kekacauan yang tidak perlu. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat mengubah tas Anda menjadi ruang sakral yang mendukung energi Anda dan mengundang keberlimpahan untuk mengalir tanpa hambatan ke dalam hidup Anda. Ingat, setiap tindakan kecil menuju hidup yang sadar memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan mendalam dalam hubungan Anda dengan uang dan keberlimpahan. Izinkan saya berbagi pengalaman pribadi yang menggambarkan kekuatan transformasional dari pengelolaan tas yang sadar. Beberapa tahun lalu, saya merasa terus-menerus stres tentang keuangan saya, meskipun bekerja keras dan membuat anggaran dengan cermat. Tas saya adalah kekacauan yang berisi struk belanja yang kusut, barang-barang rusak, dan uang receh yang tersebar di bagian bawah. Suatu hari, sambil merenungkan ajaran tentang mindfulness dan keberlimpahan, saya memutuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya mengambil napas dalam-dalam, mengosongkan tas saya di atas meja, dan mulai memilah-milah isinya. Saat saya menyaring kekacauan, saya menyadari betapa setiap benda membawa beban energinya sendiri, berkontribusi pada perasaan kewalahan yang saya rasakan. Dengan tekad, saya membersihkan tas saya dari barang-barang yang tidak perlu, hanya menyimpan apa yang penting dan sejalan dengan nilai-nilai saya. Saya memperbaiki barang-barang yang rusak, mengatur uang receh dalam kantong khusus, dan mengucapkan selamat tinggal pada barang bermerek yang tidak lagi melayani saya. Transformasinya luar biasa. Saat saya membersihkan tas saya dari kekacauan fisik, saya merasakan perubahan yang sesuai dalam keadaan mental dan emosional saya. Saya tidak lagi membawa beban barang-barang yang tidak perlu, dan sebaliknya menciptakan ruang bagi keberlimpahan untuk mengalir dengan bebas ke dalam hidup saya.
Dalam minggu-minggu berikutnya, saya melihat perubahan halus, namun signifikan dalam situasi keuangan saya. Peluang untuk pertumbuhan dan kemakmuran tampaknya muncul entah dari mana, dan saya merasakan rasa tenang dan percaya diri baru dalam mengelola keuangan saya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa dengan merawat energi dari lingkungan kita dapat menciptakan perubahan mendalam dalam hidup kita. Hari ini, saya mendorong Anda untuk mengambil pendekatan yang sadar terhadap tas Anda dan melihat bagaimana tas tersebut dapat menjadi kendaraan untuk menarik keberlimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Saat kita mengakhiri perjalanan kita ke dalam dunia pengelolaan tas yang sadar dan hubungannya dengan keberlimpahan, saya mengundang Anda untuk merenungkan wawasan yang telah kita eksplorasi hari ini. Dengan mengenali signifikansi energi dari benda-benda yang kita bawa dan mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membersihkan ruang kita dapat menciptakan tanah subur bagi kemakmuran untuk berakar. Ingat, setiap struk, barang rusak, dan koin yang tersebar membawa jejak energinya sendiri, mempengaruhi aliran keberlimpahan dalam hidup kita. Dengan mempraktikkan mindfulness dan kebijaksanaan dalam interaksi sehari-hari kita, dengan tas kita dapat menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip keberlimpahan dan mengundang kemakmuran yang lebih besar dalam hidup kita. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam eksplorasi ini, dan semoga jalan Anda dipenuhi dengan berkah, keberlimpahan, dan kemakmuran.